Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan masuk ke soal nomor 5, yaitu yang pertama tentukan apakah proses dalam keadaan selamat. Jika tidak maka carilah. Kemudian yang ke B-nya, bagaimana jika terdapat request sebesar 330 untuk P4, dan C, bagaimana jika terdapat request sebesar 020 untuk P0. Di sini terdapat tabelnya di sini. Kemudian kita masuk ke safety pada banker algorithm, yaitu untuk sintaknya if need kurang dari available, then execute process new available sama dengan available ditambah allocation, else do not execute go forward. Baiklah kita masuk ke selanjutnya, yaitu di sini jika P0 need-nya kurang dari sama dengan available, maka dia terpenuhi. Maka di sini kita lihat 743 untuk need P0 dan dikurang dari 230 karena tidak terpenuhi maka tidak dieksekusi. Kemudian untuk P1-nya itu dilihat lagi need dan available-nya. Di sini terpenuhi karena 2020 kurang dari sama dengan 230 maka dia dieksekusi. Maka untuk available barunya ialah 532 untuk P1. Kemudian untuk P2 di sini dia tidak terpenuhi maka dia tidak akan dieksekusi. Kemudian untuk P3 011 kurang dari 532 karena dia terpenuhi maka dia dieksekusi, maka available barunya adalah 743 untuk P2. Kemudian untuk P3 kemudian untuk yang P4 sini karena dia terpenuhi maka dia dieksekusi. Untuk P4 yaitu available barunya yaitu 745 di sini. Kemudian untuk P0 dieksekusi karena dia memenuhi, available barunya adalah 755. Untuk P2 dia memenuhi maka dieksekusi. Untuk available barunya adalah 1057 maka ditambahkan di sini urutan eksekusi prosesnya adalah P1, P3, P4, P0 dan P2. Maka sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi karena safety. Kemudian kita lanjut resource request algorithm. Jika ada permintaan atau ada proses tertentu maka request dapat diproses dengan syarat request kurang dari sama dengan need. Yang kedua, request kurang dari sama dengan available. Yang ketiga, jika ada syarat di atas terpenuhi maka available sama dengan available kurang request. Kemudian allocation sama dengan allocation plus request. Kemudian need kurang request. Maka yang keempat, periksa safety state dengan algoritma safety. Di sini kita akan misalnya ada permintaan pada tabel proses P4, ada permintaan penambahan sumber daya 330. Maka kita cek untuk yang pertama request 330 dikurang dari sama dengan need-nya 743 dia terpenuhi. Kemudian untuk yang kedua request-nya yaitu 330 dan available-nya 230 karena dia lebih besar daripada 230 dia tidak terpenuhi. Kemudian misalkan pada tabel proses P0 ada permintaan penambahan sumber daya 020, maka request di sini kita cek untuk tabel untuk yang baru. Di sini request kurang dari need ini terpenuhi. Yang tadi ini request available need-nya juga yang kedua terpenuhi juga. Kemudian untuk available kurang request di sini 210, maka ini untuk available barunya di sini kita masukkan, kita ganti. Kemudian untuk allocation barunya yaitu allocation plus request yaitu 010 untuk yang lama di plus 020 untuk yang kedua requestnya, maka di sini allocation barunya adalah 030 di sini. Kemudian untuk need barunya yaitu need kurang dari sama dengan available. Di sini kita kurangi 743 kurang 020 yaitu 723 di sini untuk need barunya. Dan dari tabel baru lagi kita cek untuk P0-nya need available yaitu tidak terpenuhi. Maka dia tidak akan dieksekusi. Kemudian untuk P1-nya ini terpenuhi 020 kurang dari sama dengan 210 maka dieksekusi. Untuk available barunya adalah 512 di sini. Kemudian untuk P2 yaitu 600 kurang dari 512 tidak terpenuhi, tidak dieksekusi. Kemudian untuk P3-nya ini karena lebih kecil maka dieksekusi, maka available barunya adalah 723. Kemudian untuk P4-nya available barunya itu 725. Untuk P0-nya yaitu dieksekusi karena terpenuhi, maka available barunya adalah 755. Kemudian untuk yang P2 itu terpenuhi maka dieksekusi untuk P2, maka ditambahkan available barunya adalah 1057. Maka urutan eksekusinya adalah P1, P3, P4, P0 dan P2. Maka sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Terima kasih.